Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Kesia dari kelas TI berapa? 5 TIA 01, Pak. 5 TIA 01. Terus si siapa nih? Dharma? Enggak. Sama, Pak. Sama. Sebentar lah ya, nunggu yang lain. Bisa dikabari teman di lokalnya biar masuk. Enggak ada grup kelas kalian. Kabar ya. Halo Audi Aulia. Pagi Audi Aulia. Pagi, Pak. Itu kamu kelas berapa? TI berapa? TI atau MI? Audi Aulia dari TI atau MI? TI, Pak. TI berapa? TI. Lupa. TI-nya TI berapa? Jadi di sini di laporan kemarin ada 5 TIA 01. Kemudian 5 TIA 302. Kemudian ada 5 MIA 02. Udah ada masing-masing perwakilan dari kelas itu sini. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ada perwakilan masing-masing dari situ? Siti Aminah dari kelas mana? Iya, Pak. Dari kelas ini, Pak. MI 5 MI A02. Tapi kemarin udah ngurus, Pak. Tapi belum kelar. Kita kan belum ada grup WA-nya kan? Untuk mata kuliah ini. Boleh perwakilan masing-masing satu. Kesia dari 5 TIA 01 kan? Kemudian 5 TIA 03 tadi siapa? Ada di sini? Ada, Pak, ada. Siapa? Elsa? Iya, Pak. Elsa. Iya, Pak. Coba nomor kamu buat. Biar Ya. dibuat si Kesia. Digabungkan grupnya semua yang 3 kelas ini. Oh, iya, Pak. Iya, iya. Buat namamu sama nomormu. Iya, Pak. Jadi nanti Kesia buat Elsa jadi admin ya. Ini Elsa kirim ke mana, Pak? Oh, ini ke room chat ya, Pak? Jadi masing-masing kelas, masing-masing yang Bapak suruh tadi perwakilan Iya, Pak. dari Kesia kan 5 TIA 01. Terus si Elsa dari 5 TI berapa tadi? A302, Pak. A302. Jadi nanti Ya. Kesia masukkan nomor itu ke grup buat jadi admin. Jadi biar si Elsa masukin teman-temannya. Oh, iya, Pak. Iya, iya. Jadi Kesia masukin teman-teman Kesia yang ngambil mata kuliah ini ya. Kemudian Iya, dari Pak. 5 TI 5 MIA tadi si siapa ya? Siti ya, bukan? Iya, Pak. Tapi kemarin itu udah ngurus ke TI, Pak. Mungkin besok Siti udah ke TI. Katanya hari ini kelar. Oh. Audi Aulia bukan? Audi Aulia sekelas, Pak, sama TI A302. 5 MIA 02 siapa? Siapa tadi yang Bapak? Lestaria, Pak. Lestaria, Pak. Mana Lestaria?
Ada orangnya? Belum masuk, Pak. Ada yang dari 5 MIA? Halo? Jenny, Pak. Jenny Simbolon. Siapa? Agak kuat. Jenny Simbolon, Pak. Mana orangnya? Halo Jenny. Jenny. Dia lari. Halo Jenny. Dia lari ya? Ada, Pak. Kemana aja? Baru sore. Jenny, kamu tuliskan nomormu. Paham? Di kolom chat. Buat namamu sama nomormu biar dibuat si Kesia jadi admin di grup. Jadi nanti Jenny masukin teman-temannya yang ngambil mata kuliah nih. Kan tanda kan teman-temannya kan? Iya, Pak. Nah, masukin aja. Buatlah di kolom chat biar dibuat si Kesia. Jadi nanti kalian masing-masing sambil masukin. Nah, jadi kan di situ kan ada gambar partisipan. Lihatlah situ siapa-siapa teman yang masuk. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya? Mungkin Bapak belum, ada yang belum pernah masuk ya sama kalian? Udah, Pak. Udah semua? Udah, Pak, waktu semester 2. Semester 2. Wow, udah lama kali ya. Berarti waktu masih pelajaran Iya, sebelum pandemi, Pak. bisnis digital ya? Bukan, apa? Apa itu kemarin? Ada digital. Yang binar-binar gitu, Pak. Iyalah, ada di digitalnya kan? Iya, Pak. Kalau yang 5 MI udah pernah masuk Bapak? Belum, Pak. Oke, jadi kalau ada yang belum masuk, ya. Jadi Bapak mau perkenalkan diri, nama Bapak Didi Chandro Parulian Sinaga. Masing-masing komtingnya udah ada masuk belum ini? Masing-masing komtingnya dari 5 TIA, 5 TI A3, sama 5 MIA udah ada masuk belum? Komtingnya udah masuk belum? Setiap apa? Kelas. Pak, kami kemarin itu masih komting yang lama, Pak. Elsa. Jadi nanti grup WA-nya udah dibuat belum? Udah, Pak. Jadi Bapak mau kalian masing-masing komting isikan kontrak kuliahnya ya. Nanti Bapak tunggu ya. Tanda tangannya ambil aja yang dari yang lama. Iya, Pak. Bentar, Bapaknya gimana kontrak kuliah yang betul tadi? Nah, nanti seperti biasa ya. Isinya di ya, temannya masuk ini. Di sini ya. Tanda tangan. Seperti biasa, masih ingat kan? Di sini tanda tangannya. Ini nama kalian. Iya, Di sini Pak. ini sama nomor HP-nya ya. Komting dari 5 MIA udah datang? Udah masuk? Nggak ada, Pak, komtingnya, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Itu kemarin itu yang TI dicampur, sama Pak. MI sama, Pak.
Ya udah kalau gitu perwakilan aja, siapa mau perwakilannya? Elsa aja Pak, semua Pak, EMI sama TI. Elsa. Ya Pak. Ya sudah, yang penting itu bentar biar Bapak kirim dari WA biar langsung diselesaikan ya. Karena nanti kalau nggak Bapak kirim, sakit kepala Bapak ditagih-tagih. Bapak buat jadi admin ya. Udah Pak. Oke. Kalau agak ribut, mohon maaf ya. Ribut kan? Ribut nggak suaranya? Iya ribut. Kedengeran sih Pak, agak-agak bising gitu. Iya, soalnya kebetulan Bapak lagi di sekolah. Kemarin Bapak minta ngajar sore, full, nggak ada lagi. Jadi ada satu mata kuliah kalian inilah yang dapat pagi. Karena nggak mungkin Bapak suruh kalian pindah ke sore kan? Sementara ada yang kerja. Oke, itu ya. Kontrak kuliah udah Bapak kirim, nanti kalian isi. Selanjutnya mata kuliah kita mobile programming. Kira-kira ada yang tahu gambaran mobile programming itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi ada yang tahu mobile programming itu seperti apa? Ayo. Mobile itu ini ya Pak, perangkat gerak gitu. Untuk gabungan. Ayo, masih salah. Percuma anak komputer. Ayo. Muhammad Fatmi apa? Mobile programming itu apa? Lamsar di mana itu? Kenapa macam naik kereta? Halo Lamsar, di mana kamu? Aduh, si Lamsar ini naik kereta dia sambil merokok. Halo Lamsar. Jadi jangan seperti itu ya. Bapak nggak suka. Kalau waktunya belajar berhenti dulu gitu loh. Ada lagi? Menurut si siapa nih? Si Audi Aulia lah. Audi Aulia dulu. Mobile programming itu apa? Bukan mobil, mobile. Mobile. Ayo, apa? Mobile programming. Pemrograman yang ditujukan apa ya, untuk
Itu untuk pembuatan aplikasi nggak, Pak? Pak Siti bisa Pak menjawab. Ya, Siti. Pakai bahasa itu program mobile itu seperti suatu sistem kinerja yang tercakup pada ini mobile atau Android, Linux dan sebagainya. Suatu sistem gitulah Pak, sistem pada elektronik gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pengertiannya banyak ya, cuman semua mengarah ke satu tujuan. Jadi intinya dia ingin membuat suatu program yang berbasis online. Makanya seperti handphone, kan mobile namanya itu kan? Iya Pak. Itulah dia. Makanya dibilang online. Makanya mobile programming dia membahas tentang pemrograman yang online. Kenapa kok enggak pemrograman web saja? Ya, pemrograman web kan sudah biasa kan? Dan hanya dipergunakan untuk hal-hal tertentu saja. Tapi kalau mobile programming sudah bisa semua. Bisa menelpon, bisa SMS, bisa buka internet. Betul tidak? Benar, Pak. Betul Pak. Dulu sebelum ada Android, nama handphonenya masih, nama handphonenya mobile apa tidak? Tidak Pak. Tidak. Dulu namanya handphone. Iya Pak. Nah, dulu cuman bisa nelpon, SMS. Sama kalau browser ya itulah buka dari browser lah kalau mau internetan, mau buka Facebook. Nah, tapi dengan adanya teknologi Android dengan menggunakan bahasa pemrograman mobile sudah otomatis. Nah, jadi sudah bisa semua disatukan, bisa nelpon, bisa SMS, tambah lagi aplikasi-aplikasi Online ya, Pak. program Bisa. online. Nah, udah bisa semua. Udah bisa video call. Itu dia ya. Nah, jadi ini sebetulnya bagus kalau kalian kembangkan. Jadi bisa buat jadi skripsi. Betul tidak? Betul Pak. Nah, seperti Bapak dulu pernah buat penelitian. Ada juga penelitian Bapak tentang itu. Jadi nanti kalian bisa searching nama Bapak. Di situ ini rancangan aplikasi Customer Relationship Management Jasa Servis AC di Kota Medan. Pada CP XYZ. CP-nya masih CP apa namanya? Di dalam hati, belum ada CP-nya. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat kira-kira seperti apa sih nanti endingnya mata kuliah ini, gitu. Kok nggak mau ya? Belum. Nah, ini dia. Nama Bapak kan? Jadi di sini nanti gambarannya sebelum kalian membuat program untuk tugas akhir kalian harus tahu diagramnya atau use case-nya juga. Nah, terus rancangannya seperti apa yang mau kalian desain nanti. Misalnya seperti ini, ada form login, ada form register, ada menu utama gitu. Kira-kira seperti inilah kalau kalian mau buat skripsi. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini bagi orang yang tertarik untuk membuat tugas akhir menggunakan Android ya. Jadi ini nanti tampilan flashnya, tampilan depan. Nah, ini untuk tampilan login.
Jadi di login ini ada register. Sama seperti kalian kalau mau login di Facebook. Register dulu kan? Nah, ini dia. Sesudah diregister maka login. Ini untuk registernya. Kemudian inilah tampilan menunya. Kalau nggak terlalu mewah tampilannya ya, nanti mungkin kalian lebih bisa buat yang lebih mewah lagi ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira seperti inilah. Jadi di sini nanti untuk status pemesanan AC-nya gitu. Jadi di sini ada pesan masuk nanti untuk yang punya toko. Habis itu kalau selesai nanti dibuat statusnya selesai sama anggota toko yang ngerjain. Jadi di situ juga nanti ada fitur-fitur promosi. Kalian pun bebas mau buat seperti apa nanti. Oke, kira-kira itulah contohnya. Tujuannya nanti kalian belajar ini. Sambil kita lanjut pelajarannya. Kalian isi absensinya ya. Jadi di sini materi pertama kita ada konsep dasar pemrograman mobile. Jadi di konsep dasar pemrograman mobile ini ada sistem operasi. Jadi sistem operasi atau perangkat mobile adalah suatu sistem operasi yang mengontrol sistem dan kinerja pada barang elektronik yang mobile. Mirip dengan fungsi Windows, macOS, dan Linux pada PC atau laptop atau notebook kalian. Tetapi lebih sederhana. Biasanya penggunaannya hadir di ponsel pintar, baru PDA, tablet komputer, dan PMP. Jadi pada tahun 1993 dirilis smartphone yang pertama, itu IBM Simon. Kenapa email kau, kamera kau bocor? Kenapa nih kok ribut? Jangan berantem ya. Apa itu Bara? Selanjutnya, sampai mana tadi? Selang 3 tahun kemudian, tahun 1996, Palm Pilot 1000 memperkenalkan personal digital asisten atau PDA untuk pertama kalinya dengan sistem operasi Palm OS. Jadi masih dalam tahun sama, PC Handle untuk pertama kalinya memperkenalkan dengan sistem Windows CE. 4 tahun kemudian, tahun 2000, Symbian menjadi sistem operasi mobile modern pertama pada smartphone yang diluncurkan oleh smartphone R380. Kemudian pada tahun 2002, Microsoft pertama Windows CE pada smartphone. Masih pada tahun 2002, BlackBerry juga merilis smartphone pertamanya. Nah, ini dulu waktu masa-masa jayanya ya. 3 tahun kemudian, tahun 2005, Nokia memperkenalkan MIMO OS pada tablet internet pertama mereka, yaitu Nokia N770. Kemudian pada tahun 2007, Apple iPhone dan iOS diperkenalkan sebagai iPhone mobile phone dan internet communicator. Setahun kemudian, tahun 2008, OAH yang dibentuk oleh Google merilis Android 1.0 dengan HTC Prime atau T-Mobile G1 sebagai ponsel pertama mereka. Nah, jadi di sini ada sistem operasi yang digunakan pada saat ini, yaitu yang pertama ada Android dari Google INC. Jadi ini bersifat open source dan menggunakan Apache. Jadi sistem operasi
yang berbasis Linux dan banyak digunakan oleh para pembuat atau pabrikan penggenggam sekarang ini seperti Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, LG, dan Huawei. Jadi Android OS adalah sebuah sistem operasi mobile yang diperuntukkan bagi smartphone dan komputer tablet. Kemudian Android OS yang berbasis Linux karena ini dikembangkan oleh Pen Headset Alliance di bawah bendera Google. Nah, kemudian pengembangan aplikasi-aplikasi Android dan mengupload di Android Market dengan tujuan aplikasi-aplikasi tersebut dapat didownload oleh para pengguna smartphone Android. Jadi dalam 4 tahun terakhir, dirilis tahun 2008, Android berhasil merilis versi terbarunya, yaitu Chubcheek. Kemudian ada Dana, kemudian ada Eclair, kemudian ada Voyo, kemudian Gingerbread, kemudian ada Honeycomb, kemudian ada es krim, sandwich, kemudian naik lagi ke Jelly Bean, dan sekarang sudah banyak kan? Ada KitKat, apa lagi? Jadi kalian bisa lihat di handphone kalian. Kalian pakai yang mana di antara itu? Dari mana itu ya? Dari pengaturan, kemudian coba lihat tentang ponsel dari pengaturan. Ada nggak? Kalian pakai apa? Versi Android-nya. Di handphone kalian seperti apa? Ada? Coba lihat pengaturan. Kemudian paling bawah itu ada tentang ponsel. Bisa Tentang kalian lihat? ponsel. Kalau di iOS nggak ada, Pak, tentang ponsel. Oh, beda-beda. Kalau itu Bapak nggak tahu. Kalian lah sendiri yang tahu nengoknya di mana. Kalau yang di HP-HP di luar apa namanya? iOS gampang. Seperti Oppo di itu pengaturan, kemudian tentang ponsel. Nah, jadi udah banyak di situ ya. Kemudian kita lanjut. Di OS keduanya ada BlackBerry OS dan RIM. Jadi ini bersifat closed source dan proprietary. Jadi BlackBerry menggunakan BlackBerry OS sebagai sistem operasinya. Kemudian BlackBerry OS dikembangkan oleh Research Foundation atau RIM. Untuk BlackBerry, perusahaan telekomunikasi asal Kanada ini di awal kemunculannya BlackBerry sangat booming dengan layanan push email dan smartphone yang sukses di pasaran. Jadi versi terakhir BlackBerry ini adalah BlackBerry OS 7. Mungkin kalian udah pernah makainya kan waktu zaman kalian SMP kali ya? Betul tidak? Atau dulu SMP belum dikasih handphone? Belum, Pak. Waktu SMP belum. Nah. Berarti nggak pernah pakai BlackBerry ya? Pernah, Pak. Oke. Pernah nampak, Pak, punya kakak dulu. Ya udah kita lanjut. Selanjutnya ada iOS dari Apple Inc. Jadi ini bersifat closed source juga dan bersifat proprietary. Jadi iOS adalah sistem operasi mobile milik Apple yang dikembangkan dan hanya diaplikasikan untuk perangkat Apple Inc. seperti iPhone, iPod Touch, iPad, dan Apple TV. Mungkin nggak semuanya pakai ini ya, karena produknya iPhone mahal-mahal. Kemudian iOS memiliki lebih dari 500.000 aplikasi di aplikasi Play Store-nya, aplikasi App Store-nya.
dengan angka penjualan perangkat smartphone terbaik di dunia pada tahun 2011. Jadi disusul Google Android dan Nokia Symbian. Kemudian iOS menjadi leading bagi sistem operasi mobile yang lain dengan mengusung interface multitouch yang bisa digeser, ditekan, dan tombol. Jadi perangkat Apple masih menjadi nomor 1 dalam hal teknologi dan penjualan di dunia. Jadi produk smartphone Apple yang terbaru ialah iPhone 5 dan iOS 7. Itu pada tahun berapa itu? 2011 ya. Kemudian ada Symbian OS dari The Symbian Foundation atau dia bersifat open public license. Jadi Symbian terdiri dari beberapa mobile OS yang tidak saling mendukung secara penuh. Jadi S63RD edition, kemudian S65 edition, kemudian S80 ada Week, kemudian ada Moab, dan ada Symbian. Jadi Symbian OS adalah sebuah operasi sistem yang digunakan untuk operasi standar ponsel dengan perangkat smartphone Symbian OS. Kemudian menetapkan persyaratan bahwa sistem operasi ini hanya dapat digunakan oleh ponsel. Itu dia. Kemudian kita lanjut, ada Windows Phone dari Microsoft. Jadi ini dia. Windows Mobile merupakan sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Microsoft. Produk mobile Windows seperti Sigem MYS 7. Kemudian O2 Expo. Nah, jadi pada saat iPhone dan merek-merek lainnya seperti Samsung, Oppo menggunakan Android, Nokia memilih memakai Windows. Dan inilah yang membuat Nokia pada saat itu hancur. Makanya banyak yang mengatakan Nokia melawan zaman. Nah, ya kan? Banyak itu kan yang bilang kan, seperti itu kan? Makanya belum tentu suatu perusahaan besar bisa bertahan lama. Contohnya itulah dia. Kemudian ada mobile computing. Jadi mobile computing adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi peranti yang berukuran kecil, kemudian portable dan wireless, serta mendukung komunikasi yang termasuk mobile computing. Jadi laptop dan wireless. Jadi yang termasuk mobile computing di sini ada laptop dan wireless LAN. Kemudian ada mobile phone. Kemudian ada wearable computer. Kemudian ada personal digital assistant atau PDA. Kemudian dia dengan menggunakan Bluetooth. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan Android. Jadi Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Itu dia ya, perlu kalian ingat. Jadi Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi. Awalnya Google Inc. mengakuisisi Android Inc. yang mengembangkan software untuk ponsel yang berada di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Terus kemudian untuk mengembangkan Android dibentuklah Open Headset Alliance, yaitu konsorsium dari 34 perusahaan hardware, software, dan telekomunikasi, termasuk di situ juga ada Google, ada HTC, kemudian ada Intel, kemudian ada Motorola, ada Qualcomm, ada T-Mobile, dan ada Nvidia. Nah, dari situ masing-masing bisa kalian pahami kenapa ada 34 gabungan. Seperti Nvidia, dia untuk grafik. Seperti T-Mobile itu untuk apa, Motorola itu perusahaan apa, kemudian
Qualcomm itu perusahaan apa, kalian bisa lihat itu. Kenapa mereka membutuhkan itu sampai 34 perusahaan. Oke, untuk pengembangan versi di sini ada banyak ya. Ada 2,2 Froyo, ada 2,3 Gingerbread, ada 3,0 Honeycomb, kemudian ada 4.0 ice cream sandwich. Nah, jadi ice cream sandwich ini dulu waktu masa-masa apa itu tablet-tablet yang besar itu ya. Kemudian berkembang lagi ada Jelly Bean versi 4,1 dan 4,2. Kemudian naik lagi ke versi 4,4 yaitu menggunakan KitKat. Kemudian ada Lollipop dan ada Marshmallow. Jadi untuk mengembangkan aplikasi Android, bahasa utama yang digunakan yaitu bahasa Java. Tentu bukan dalam platform J2ME yang memiliki banyak keterbatasan. Jadi platform yang digunakan di Android setara dengan J2SE. Dan ini merupakan kelebihan utamanya dari Android. Jadi fitur-fiturnya di sini nanti bisa kalian lihat. Ada database dan SQLite. Kemudian menulis dan membaca file di SD card. Di kartu memori maksudnya. Kemudian ada integrated browser berbasis WebKit Engine. Kemudian ada 2D Graphic Library dan OpenGLES 2.0 untuk 3D grafiknya. Kemudian ada lokasi dan sensor. Di sini ada GPS, kompas, ada barometer, ada light sensor. Nah, itu dia lainnya. Kemudian ada render script untuk pemrosesan paralel yang memanfaatkan CPU dan GPU. Kemudian ada lagi fitur lainnya, kamera, audio capture, jet player, media support untuk MP4. Kemudian ada H264, ada MP3, ada AAC, ada MR, kemudian ada JPG dan ada PNG dan GIF. Selanjutnya ada GSM telepon. Jadi ini untuk kartu memori kata gunanya untuk nelpon dan SMS. Kemudian ada connectivity. Jadi di connectivity ini ada USB, Bluetooth, NFC, ada SIP. Itu dia. Jadi SIP ini gunanya untuk video conference. Jadi zaman dulu bisa kita nelpon video call menggunakan kartu perdana tanpa harus menggunakan aplikasi seperti WA, Line, tanpa itu. Oke. Berhubung waktu kita tinggal 1 menit, nanti kalian lanjutkan. Ada perbedaan dengan aplikasi desktop. Itu ya, kalian lanjutkan ya. Bisa kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jadi silahkan diisi absensinya ya. Iya, Pak. Ya sudah, kita lanjut minggu depan. Bapak tunggu semuanya dimasukkan ke grup ya. Dari masing-masing yang Iya, Bapak Pak. bilang tadi. Oke, selamat. Siang. Selamat apa ini Pak? Aja Pagi, yang Pak. belum jam 10. Iya. Pagi, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa minggu depan. Pagi, Bye-bye. Pak. Iya, Pak. Pagi, Bye, Pak. Pak. Bye. Oke, udah bisa bubar ya? Oke. Iya. Ya Pak. Oke. WhatsApp.